Pemirsa, lonjakan kasus positif COVID-19 terjadi di DKI Jakarta dan daerah sekitarnya. Lonjakan tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Dan berikut data ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita siang hari ini masih tergabung dengan Guru Besar Pulmonologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Minaldi Rasmin, dan juga Wasekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Rahmat Mulin. Saya ke Prof. Minaldi terlebih dahulu di segmen kedua ini. Prof, kita kembali lagi ke tema dialog kita siang hari ini. Jadi kalau rumah sakitnya penuh, pasien COVID-19 ini harus kemana, Prof? Katakanlah bagi mereka mungkin yang memiliki gejala ringan, bisa isolasi mandiri. Tapi bagi mereka mungkin yang memiliki gejala yang sedang atau mungkin berat, bahkan sudah parah, ini harus kemana kira-kira, Prof? Baik, terima kasih Mbak Pet. Ini pertanyaannya dikasih ke saya yang susah begini ya. Jadi memang kalau sudah gejalanya sedang, apa boleh buat? Harus ke rumah sakit. Dan dalam gejala sedang lah, jangan tunggu gejala berat atau gejala kritis. Tadi, gejala sedang, kita masih bisa berharap 96,5% bisa pulih untuk baik sehat kembali. Itu yang kita kejar. Walaupun jangan lupa tadi bahwa 8,5% berpotensi dari sedang tadi jatuh ke kritis mendadak begitu. Tapi kita jangan pikir yang 8,5% dulu, kita kejar yang angka 96,5% recovery. Artinya pulih menjadi baik lagi. Tapi itu bicara saya tentang sedang. Tapi kembali lagi Mbak Pet dan pemirsa, saya ingin mengajak semua pemirsa ini, ayo deh kita udah bagus nih ada acara ini. Yang satu, kembalilah ke paradigma sehat. Ya, lakukan pemeriksaan diri kita secara teratur sekali 2 bulan. Kita minta pemeriksaan usap tenggorok, minta periksa PCR usap tenggorok. Itu yang paling penting, PCR usap tenggorok. Sekali 2 bulan kita periksa. Tidak sakit, alhamdulillah. Kalau sakit dengan cepat belum ada gejala, kita bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi. Ya, itu satu. Yang kedua, ini dia yang penting. Siapa sih yang berpotensi menjadi sakit? Atau begitu, siapa sih yang punya faktor risiko untuk jatuh ke sedang, ke berat, dan kritis? Satu, laki-laki. Di seluruh dunia, angka ini nggak beda dengan di Indonesia. Indonesia dilakukan survei oleh Kementerian Kesehatan. 68% lebih banyak pada laki-laki. Jadi kalau orang laki-laki banyak bergerak keluar, setiap 2 bulan periksakan diri kita untuk mencegah jangan sampai kita sakit berat. Jangan sampai kita sakit sedang. Yang kedua, kalau gemuk, bagaimana ngukur gemuk? Ngukur gemuk yang gampang deh, ukur aja lingkar lehernya nih. Kalau 48 cm atau lebih berisiko untuk sakit. Yang ketiga adalah gaya hidup. Yang merokok akan lebih gampang untuk sakit. Lalu yang keempat adalah yang disebut penyakit penyerta. Kalau orang punya hipertensi, itu lebih gampang sakit. Dia punya kencing manis, lebih gampang sakit. Penyakit jantung yang menaun, penyakit ginjal yang menaun. 4 ini gampang untuk menjadi sakit COVID. Artinya apa? Orang-orang yang laki-laki, apalagi bukan perempuan enggak loh ya, tapi laki-laki lebih perhatikanlah itu, dia gemuk, dia punya kebiasaan merokok, dia punya tadi penyakit penyerta ini, teraturlah memeriksakan dirinya. Jangan sampai dia keburu jatuh ke kondisi sedang butuh rumah sakit. Karena kalau sudah butuh rumah sakit, nanti kejadiannya seperti sekarang. Sampai di rumah sakit, kok disuruh duduk, kok tidak ada tempat tidur. Tidak ada memang. Tidak ada rumah sakit yang mau menolak pasien. Karena rumah sakit punya tanggung jawab bukan cuma moral, tapi tanggung jawab etik dan profesi untuk melayani semua pasien itu. Tetapi kalau tempat tidurnya tidak ada, mau diapain lagi? Terpaksa ditunggu di sini sambil duduk. Dan sambil duduk itu berarti terus melakukan penyebaran kemana-mana. Tambah banyak yang sakit. Ya, jadi kalau sudah sedang, memang mestinya apa tuh gejala sedang? Kalau pada saluran napas gejala sedang itu batuknya lebih panjang, kadang-kadang ada sesak, disertai demam. Kalau gejalanya gejala saluran cerna, mungkin dia muntah, maaf nih, atau buang air besarnya sering, lebih dari 5 kali. Itu gejala sedang tuh. Atau gejala yang lain adalah gejala saraf, yaitu kelelahan seluruh ototnya,
capek betul rasanya, ngilu-ngilu segala macam dengan demam, periksa ini COVID atau bukan. Karena kalau iya tuh udah gejala sedang. Padahal sebelum gejala sedang ada, pasti sudah ada gejala ringan. Tolong waktu gejala ringan itu sudah lebih dulu mencari tahu saya COVID atau tidak. Atau sebelum gejala ringan, sebelum jadi orang tanpa gejala, periksakan kesehatan diri kita sekali 2 bulan secara teratur. Bisa, pasti bisa ya. Oke. Terima kasih. Prof, banyak kan juga yang katakanlah tidak pernah terkena COVID-19 begitu ya. Terus tiba-tiba batuk sedikit, parno, panik, langsung ke rumah sakit, memeriksakan diri, kira-kira saya COVID atau tidak ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang mungkin bisa menjadi perhatian juga bagi masyarakat. Kalau masih gejala ringan seperti itu, apakah memang langsung harus memeriksakan diri atau mungkin ada langkah-langkah pencegahan seperti itu, dokter, Prof, agar dia juga tidak menuju ke kondisi sedang seperti itu atau memiliki gejala sedang. Nah, edukasi juga dari pemerintah, sosialisasi dari pemerintah, Anda juga melihatnya apakah sudah cukup untuk memberitahu, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini loh yang harus dilakukan kalau misalnya menunjukkan gejala? Saya ya, baik. Ya. Yang pertama, mulai dengan pencegahan. Dan pencegahan yang primary prevention adalah yang 3M, 5M atau berapa M lah itu ya. Pokoknya yang M itulah gitu ya. Itu pertama itu pencegahan. Pencegahan kedua adalah vaksin itu pencegahan kedua. Makanya Presiden pun mengingatkan kita, walaupun sudah divaksinasi, artinya secondary prevention, artinya pencegahan kedua. Jangan tinggalkan pencegahan pertama, yang 3M, 5M. Ya kan? Presiden sudah mengingatkan itu. Jadi pertama adalah pencegahan. Yang kedua, jika kita punya gejala-gejala saluran napas atau saluran cerna atau gejala saraf, tadi seperti batuk-batuk dengan tenggorok kering gitu ya. Nah, atau dengan gejala-gejala sering pusing-pusing sakit kepala, atau dengan mual muntah gitu. Sekarang ini lebih baik parno, tadi istilahnya Mbak Pet itu parno. Nggak apa-apa kita parno sekarang. Lebih baik kita cari bukti kita sakit atau tidak sakit sebelum keburu jatuh ke sedang dan butuh rumah sakit. Repot gitu ya. Karena semua ini biarkan yang bisa untuk menentukan, yaitu para dokter di puskesmas, di klinik Pratama, di klinik kantor. Cepat, jangan anggap ini cuma flu biasa. Jangan anggap, ya semalam saya menghitung anggaran banyak betul jadi pusing kepala saya. Jangan sederhanakan masalah itu. Pandemi berarti adalah wabah yang pan. Pan itu berarti besar, seluruh dunia. Maka daya tahan tubuh manusia di sana sudah tidak bicara. Sebentar aja dia bisa sakit. Maka yang penting adalah kita menyadari, saya mesti sehat dengan cara bagaimana? Pencegahan. Saya kapan mesti mencari tahu bahwa saya ini mungkin sakit atau tidak. Itu adalah langkah yang kedua, diagnosis dini, mencari kita. Ya, jadi pertama pencegahan dan yang kedua adalah tidak apa-apa parno. Saya sebut deh, tidak apa-apa parno. Karena lebih baik kita melakukan pencegahan seperti itu daripada kita keburu jatuh sedang dan kita tidak punya tempat di rumah sakit. Oke, kalau Pak Rahmat sendiri melihat sebetulnya sosialisasi kemudian edukasi dari pemerintah atau mungkin Satgas COVID-19 kepada masyarakat terkait dengan apa sebetulnya yang harus dilakukan saat menunjukkan gejala seperti itu atau mungkin apa yang harus dilakukan saat mungkin ke rumah sakit terus tidak ada tempat tidur, rumah sakit kemudian dengan berat hati harus menolak seperti itu. Sebetulnya edukasi dan sosialisasi dari masyarakat sudah sampai tidak sih kalau Persi menilai Pak Rahmat? Ya, tampaknya sosialisasi ini baru ditangkap di kalangan menengah ke atas. Ya. Jadi kalangan menengah ke bawah itu tampaknya masih kurang. Jadi pada awal-awal COVID mungkin Prof tahu bahwa yang kena itu kebanyakan orang-orang yang mobilitas tinggi, kemudian jadi orang-orang yang aktif. Kemudian, nah sekarang itu kecenderungannya di rumah sakit kami ini melihat bahwa sekarang udah mulai banyak yang golongan menengah ke bawah. Ketika kita melihat di perjalanan aja, kita lewat satu pasar aja lihat, apakah semuanya melakukan 3M, pedagang dan ininya. Jadi tampaknya belum sampai ke lapisan yang bawah. Nah itu mungkin yang harus kita garap bersama. Jadi yang perang pertama itu kan masyarakat. Jadi rumah sakit itu, Prof setuju nggak? Rumah sakit itu benteng terakhir gitu loh. Jadi jangan berharap nanti rumah sakit kalau
di garda depannya itu tidak melakukan kegiatan 3M ditambah 2M tadi, rumah sakit bisa melayani semua. Sebanyaknya tadi kata Prof, sebanyaknya tempat tidur kita tambah, itu nggak bakalan cukup kalau di masyarakatnya tidak diedukasi sedemikian rupa. Jadi himbauannya ya pemerintah daerah itu harus juga turun ke daerah-daerah yang kita lihat di perjalanan. Kalau di Tamrin, di Sudirman ya aman-aman saja. Iya. Coba kita ke arah-arah, mohon maaf misalkan di daerah-daerah yang penduduknya padat, kemudian di situ ada pasar. Bisa kita lihat seperti itu. Atau yang jajanan malam hari itu di daerah perumahan. Coba kita lihat. Nah, kan sekarang klaster keluarga kan sudah mulai banyak. Jadi ibu bapaknya nggak pernah keluar, tapi kok sakit? Oh, iya. Ya karena anaknya yang sering keluar tidak melakukan 3M tadi. Mungkin itu aja, rumah sakit itu siap menampung yang sedang, berat, kritis. Akan tetapi karena kita pedomannya sudah ada. Jadi ketika pasien masuk itu tidak semua di-COVID-kan, tapi kan harus ada penyaringan. Tadi Prof tadi sampaikan kan gejalanya itu variasi sekali. Sekarang itu beberapa teman di rumah sakit menyampaikan bahwa keluhan saluran cerna itu lebih tinggi yang sedang-sedang itu Prof dibandingkan dengan saluran nafas. Jadi mereka banyak ke IGD itu yang antri itu keluhannya itu seperti gejala mah. Ya kan? Nah, kalau tidak disaring di UGD itu kita rawatkan di ruangan yang bebas ya akan menyebarkan ke yang lain. Baik, Pak Rahmat dan juga Prof. Minaldi, kita akan menutup dialog kita siang hari ini. Saya ingin menanyakan dulu closing statement dari masing-masing narasumber siang hari ini. Sebetulnya apa yang harus dilakukan pemerintah, Satgas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu masyarakat untuk agar permasalahan soal penuhnya rumah sakit ini tidak lebih berlanjut, lebih parah lagi. Saya berikan kesempatan ke Prof. Minaldi terlebih dahulu. Sebelumnya saya informasikan Prof. Minaldi dan Pak Rahmat, waktu kita terbatas, bisa dipersingkat. Silahkan, Prof. Ya, makasih. Betul, di dalam penutup ini pesan saya barangkali kepada masyarakat adalah kembali lagi sampai bosan, yaitu berpikirlah tentang sehat dan mencegah sakit. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa setiap keluhan apapun sekarang cepat periksakan diri ke tempat-tempat yang bisa menentukan sakit saya ini apa gitu. Nah, pegang pedoman ini. Jika saya sehat, maka Anda akan ikut selamat. Jika saya sehat, Anda selamat, kita semua selamat. Itu satu buat masyarakat. Buat pemerintah, betul yang dikatakan Pak Rahmat, saya kira ayo tolong digerakkan lebih ke awal, yaitu ke tingkat RT, tingkat RW, sosialisasi, edukasi, itu harus lebih kuat di tengah-tengah masyarakat itu, di tempat-tempat yang ujung itu. Bukan secara umum, tetapi justru masuk ke dalam-dalam itu. Terima kasih, Mbak. Oke, silakan Pak Rahmat. Ya, kalau kami dari insan rumah sakit bahwasanya untuk masyarakat tadi sudah disampaikan, jadi garda terdepan perang itu adalah masyarakat. Rumah sakit adalah benteng. Ya, ketika di depan sudah kalah, ya rumah sakit otomatis akan kewalahan. Nah, yang paling penting bahwasanya bahwa rumah sakit itu mempunyai moto hampir semua rumah sakit bahwa patient safety. Rumah sakit datang akan dilindungi keselamatannya. Nah, tentu saja sekarang dengan tingginya nakes yang sakit juga kita juga harus menambahkan motonya menambah menjadi worker safety. Jadi worker safety, patient safety itu akan menjadi rujukan kita untuk suatu rumah sakit bahwa dia mutunya itu akan terjamin. Saya rasa itu. Oke, kembali lagi kepada masyarakat, pola pikirnya harus dirubah ya Prof. Minaldi dan juga Pak Rahmat, harus sehat mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, Prof. Minaldi dan juga Pak Rahmat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Line Talk. Sehat selalu Prof. dan juga Pak Rahmat. Kita semua mesti sehat. Amin.